Lingkungan pendidikan sekolah. Sekolah juga tidak kalah dalam pengembangan anak. Sekolah merupakan sarana pendidikan yang sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepadanya. Adapun lembaga-lembaga sekolah pendidikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada sekolah membantu orang tua mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. Yang kedua, sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan dalam masyarakat yang syukur atau tidak dapat diberikan di rumah. Yang ketiga, sekolah melatih anak untuk memperoleh kecakapan seperti mereka menulis, seperti berhitung, menggambar, atau dan lain-lain. Yang keempat, di sekolah diberikan belajar etika, keagamaan, beretika, membedakan tanpa membedakan yang baik ataupun yang salah. Pendidikan keluarga ini berfungsi juga yang pertama sebagai pengalaman pertama masa anak, yang kedua menjadi kehidupan yang emosional anak, yang ketiga menanamkan dasar pendidikan anak, yang keempat meletakkan dasar pendidikan agama yang baik untuk anak. Yaitu ada lingkungan pendidikan masyarakat. Masyarakat merupakan bagian dari lingkungan pendidikan yang di dalamnya terdapat lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Pendidikan yang dialami di dalam masyarakat telah dimulai ketika anak-anak setelah beberapa waktu lepas dari asuhan keluarga berada di luar pendidikan sekolah, yaitu bermasyarakat. Itu dibagi menjadi 3 kaitan antara masyarakat pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. Yang kedua, lembaga-lembaga masyarakat atau kelompok sosial di lembaga-lembaga pendidikan dan juga fungsinya. Pertama, ada lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal merupakan lembaga pendidikan yang diperoleh di sekolah secara teratur, sistematis, bertingkat atau berjenjang dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah yang lahir dan berkembang secara efektif dan efisien dari dan oleh serta untuk masyarakat merupakan perangkat yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada generasi muda dalam mendidik warga negara. Contoh lembaga pendidikan formal itu ada taman kanak-kanak, sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama, madrasah sanawiyah, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah, dan universitas. Fungsi dari lembaga pendidikan sendiri untuk membantu pendidikan yang ada pada lingkungan keluarga yang bertugas untuk mendidik serta memberikan pelajaran maupun pengetahuan luas serta untuk memperbaiki perilaku anak didik. Yang kedua ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan dan penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Contoh dari lembaga pendidikan non-formal itu ada sanggar, majelis taklim, kursus bahasa, musik, atau keterampilan lainnya. Ketiga, ada pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar serta secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Fungsi dan peran utama pendidikan informal yaitu untuk membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Di antaranya yaitu membantu meningkatkan hasil belajar anak, baik pendidikan formal maupun non-formal, mengontrol dan memotivasi anak agar lebih giat belajar, membantu pertumbuhan fisik dan mental anak baik dalam keluarga maupun lingkungan,
membentuk kepribadian anak dengan metode yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan perkembangan anak, memotivasi agar mampu mengembangkan potensi atau bakat yang dimiliki, dan membantu anak lebih mandiri dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Contoh dari lembaga pendidikan formal itu ada keluarga atau orang tua sama lingkungan atau tetangga dan masyarakat. Ketiga adalah pengertian permasalahan pendidikan. Permasalahan pendidikan adalah segala sesuatu hal yang merupakan masalah dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Permasalahan pendidikan merupakan suatu penghambatan keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Istilah permasalahan diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu problem. Masalah adalah segala sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Sedangkan kata permasalahan berarti sesuatu yang dimasalahkan atau hal yang dimasalahkan. Jadi permasalahan pendidikan adalah segala sesuatu hal yang merupakan masalah dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan. Dari uraian di atas, dapat juga kita simpulkan bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia adalah segala macam bentuk masalah yang dihadapi oleh program-program pendidikan di Indonesia. Faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan pendidikan. Yang pertama ada perkembangan iptek. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan tidak bisa dipungkiri mengakibatkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Diakui bahwa sistem pendidikan yang kita miliki dan dilaksanakan selama ini belum mampu mengikuti dan mengendalikan kemajuan-kemajuan tersebut, sehingga dunia pendidikan belum dapat menghasilkan tenaga-tenaga pembangunan yang produktif, kreatif, dan aktif serta sesuai dengan wawasan dan keinginan masyarakat luas. Bagaimana berkembangnya ilmu pengetahuan modern menghendaki dasar-dasar pendidikan yang kokoh dan penguasaan kemampuan yang terus-menerus. Yang kedua ada laju pertumbuhan penduduk. Masalah kependudukan dan kependidikan bersumber pada dua hal, yaitu pertambahan pertumbuhan dan penyebaran penduduk. Laju eksplosi penduduk yang cukup pesat tentunya menuntut adanya perubahan sekaligus pertambahannya. Keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang secara kumulatif menuntut dari segi sarana pendidikan yang memadai. Kenyataan tersebut menyatakan daya tampung, ruang, dan fasilitas pendidikan yang tidak seimbang. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya menentukan bagaimana relevansi pendidikan dengan dunia kerja sebagai akibat tidak seimbangnya antara output lembaga pendidikan dengan kesempatan yang tersedia. Yang ketiga ada aspirasi masyarakat. Dalam banyak hal meningkatkan khususnya aspirasi terhadap pendidikan hidup yang sehat, aspirasi terhadap pekerjaan, kesemuanya ini mempengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan. Orang mulai melihat bahwa untuk dapat hidup yang lebih layak, sehat, harus ada pekerjaan tetap yang menopang. Dan pendidikan memberi jaminan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan menetap. Pendidikan dianggap memberikan jaminan bagi peningkatan taraf hidup. Sebagai akibat dari meningkatnya aspirasi terhadap pendidikan, maka orang tua mendorong anaknya untuk sekolah agar nantinya anak-anaknya memperoleh pekerjaan yang lebih baik daripada orang tuanya sendiri. Dorongan yang kuat ini juga terdapat pada anak-anak sendiri. Beberapa hal yang tidak dikehendaki antara lain ialah seleksi penerimaan siswa pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan menjadi kurang objektif. Jumlah murid dan siswa per kelas melebihi yang semestinya. Jumlah kelas setiap sekolah membengkak. Diadakannya kesempatan belajar bergilir pagi dan sore dengan pengurangan jam belajar, kekurangannya sarana belajar, kekurangannya guru, dan seterusnya. Berikan titik temunya dengan PP nomor 65 tahun 1951 yang mengatur sekolah dasar sebagai bagian pendidikan dasar, karena PP tersebut belum dicabut, kurikulum yang belum siap.
Keterbelakangan budaya adalah suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang merasa dirinya sudah maju kepada masyarakat lain pendukung. Suatu budaya bagi masyarakat pendukung, baik terlepas dari kenyataan apakah kebudayaan tersebut tradisional atau sudah ketinggalan zaman. Karena itu penilaian dari masyarakat luar itu dianggap subjektif maupun dari lingkungan masyarakat sendiri. Kebudayaan baru itu baik yang bersifat material seperti peralatan pertanian, rumah tangga, transportasi, telekomunikasi, dan yang bersifat non material seperti paham atau konsep tentang keluarga. Konsep tentang keluarga berencana, budaya menabung, penghargaan terhadap waktu, dan lain-lain. Keterbelakangan budaya terjadi karena letak geografis tempat tinggal suatu masyarakat yang terpencil, penolakan masyarakat terhadap datangnya unsur budaya yang baru, karena tidak dipahami atau karena dikhawatirkan akan merusak sendi masyarakat. Ketidakmampuan masyarakat secara ekonomis menyangkut unsur kebudayaan tersebut. Nah, ini sekarang permasalahan pendidikan. Permasalahan pendidikan aktual di Indonesia selalu menghadapi masalah karena selalu terdapat kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai. Dari proses pendidikan, permasalahan aktual berupa kesenjangan yang pada saat ini kita hadapi dan terasa mendesak untuk ditanggulangi. Masalah keutuhan pencapaian sasaran di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 11 Pasal 4 telah dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional ialah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Masalah pendidikan 9 tahun. Keberadaan pendidikan 9 tahun mempunyai landasan yang kuat. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 6 mengatakan tentang hak warga negara untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya tamat pendidikan dasar. Terus dalam pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun, lebih-lebih pada tahap awal sudah pasti banyak hambatannya. Hambatan tersebut ialah realisasi pendidikan dasar yang diatur PP nomor 28 tahun 1989 masih harus dicari. 5. Jenis permasalah pokok pendidikan. Masalah pokok pendidikan yang terjadi kesepakatan nasional yaitu perlu diprioritaskan pengulangannya ada 4 macam, yaitu pemerataan pendidikan, masalah pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah esensi pendidikan, masalah referensi pendidikan. Ada 4 jenis permasalahan pokok pendidikan yang terjadi dalam kesepakatan nasional. Masalah yang disebut yaitu 1. Masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangun sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. 2. Masalah mutu pendidikan. 2. Masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil seperti produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. 3. Masalah esensi pendidikan. Masalah esensi pendidikan pada mempersoalkan bagaimana permasalahan pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Lingkungan penggunaannya hemat dan tepat sasaran, dikatakan lingkungan keluarga, 2 lingkungan sekolah, jika ada yang sebaliknya esensinya berarti lebih rendah. Lembaga pendidikan adalah tempat terjadinya pendidikan untuk mengubah sikap dan tingkah laku, mengembangkan potensi diri dan mengasah keterampilan. Permasalahan pendidikan merupakan suatu penghambat keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan.
Faktor-faktor mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan yaitu perkembangan iptek dan seni, laju pertumbuhan penduduk, aspirasi masyarakat, keterbelakangan budaya, permasalahan pendidikan aktual, dan masalah pendidikan 19. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.